Saya Anissa Tirapsari dari Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya ingin menerangkan sedikit 6 materi dari etika bisnis. Adapun materi yang pertama yaitu etika bisnis dalam pemasaran. Yang kedua, etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Dan yang ketiga, etika bisnis dalam manajemen produksi. Yang keempat, etika bisnis dalam bisnis global. Yang kelima, etika bisnis dalam teknologi informasi. Dan yang keenam, etika bisnis dalam budaya organisasi. Sebelum saya masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu etika bisnis. Etika berawal dari kata ethos Yunani yang memiliki arti sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, dan watak. Sedangkan etika bisnis adalah pengetahuan tentang cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, serta implementasi untuk menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis, menurut Kees Barten. Baiklah, materi yang pertama yaitu etika bisnis dalam pemasaran. Etika bisnis dalam pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Definisi di atas pengarahan kita bahwa orientasi pemasaran adalah pasar, sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktivitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Kepuasan pasar adalah saling ridho dan rahmat antara pembeli dan penjual atas transaksi yang dilakukan. Dengan adanya keridhoan ini, maka membuat pasar tetap loyal terhadap produk perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Adapun cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Yang pertama, dengan pengendalian diri. Yang kedua, mempertahankan jati diri. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang sehat. Yang keempat, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kelima, menimbulkan sikap saling percaya antar golongan. Yang keenam, pemeliharaan kesepakatan. Dan yang ketujuh, menuangkan ke dalam hukum positif. Lingkungan pasar industri dalam etika bersaing. Etika bersaing ini berlaku bagi perusahaan yang dihadapkan ada para pesaing pada produk sejenis yang demikian banyak dan bermacam jenis, di mana perilaku industri ini di dalam pasar kondisinya cukup kompetitif. Inti dari etika bersaing adalah berorientasi pada pemberian atribut pada barang atau jasa yang menguntungkan konsumen. Etika bersaing dalam pelayanan. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, tentu konsumen akan merasa lebih senang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang memuaskan. Pencegahan perilaku tidak etis melalui multimedia. Dalam kasus McDonald membuat kita sadar bahwa etika dalam berbisnis tidak dapat diabaikan, sehingga pelaku bisnis khususnya multimedia dalam hal ini perlu merumuskan kode etik yang harus disepakati oleh stakeholder, termasuk di dalamnya production house, stasiun TV, radio, penerbit buku, media massa, internet provider, event organizer, advertising, agensi, dan lain-lain. Hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mencoba untuk memandu pembentukan kultur melalui kurikulum pendidikan, perayaan liburan nasional, dan mengendalikan dengan seksama media massa, organisasi sosial, dan tata ruang kota. Adapun materi yang kedua, etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Lingkup dan keputusan dalam manajemen keuangan.
Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas, tapi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Adapun keputusan manajemen keuangan meliputi yang pertama, keputusan investasi. Keputusan ini meliputi penentuan aktiva real yang dibutuhkan untuk dimiliki perusahaan. Yang kedua, keputusan pembelanjaan. Keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperlukan. Yang ketiga, kebijakan dividen. Yang keempat, keputusan manajemen aktiva. Keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan atau penggunaan aktiva dengan efisien atau biasanya lebih memerhatikan manajemen aktiva lancar yang meliputi kas, piutang, dan persediaan. Adapun fungsi dan peranan manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran, serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Yang keenam, pengendali keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksa keuangan. Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Dan yang kedelapan, pelaporan keuangan. Penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip akuntansi, yaitu yang pertama, prinsip entitas atau kesatuan usaha. Kejadian keuangan yang menyangkut suatu kesatuan usaha tidak boleh dicampur dengan kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya dan sebaliknya. Yang kedua, prinsip objektif. Catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat berguna. Yang ketiga, prinsip kos atau biaya. Menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atau dasar biaya yang sesungguhnya. Materi yang ketiga yaitu etika bisnis dalam manajemen produksi. Pengertian etika manajemen produksi. Pengertian secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output, serta karakter-karakter yang melekat padanya. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses bahan-bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha agar dapat mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Tujuan manajemen produksi, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Yang kedua, menilai proyek dan sumber daya persyaratan. Yang ketiga, memperkirakan, negosiasi, dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Yang keempat, menentukan standar kontrol kualitas. Dan yang kelima, mengawasi proses produksi.
Adapun tujuan produksi yaitu memperbanyak jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, dan meningkatkan kemakmuran. Pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud dan konsumen memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud, yaitu kewajiban untuk mematuhi, kewajiban untuk mengungkapkan, kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah, dan kewajiban untuk tidak memaksa. Materi yang keempat, etika bisnis dalam bisnis global. Keuntungan moral pasar bebas. Menurut Anthony Keraf 1998, terlepas dari berbagai kelemahannya yang tidak bisa dibantah, dan kami cenderung menganggap sistem ekonomi pasar bebas sebagai sistem yang paling baik dan kondusif dibandingkan dengan sistem alternatif manapun bagi bisnis yang baik dan etis, karena dari etis, sistem ini memungkinkan praktis bisnis yang baik dan fair. Dari segi moral, sistem ekonomi pasar bebas mengandung beberapa hal yang sangat positif, yaitu sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua, ada aturan yang jelas dan fair, dan karena itu etis. Aturan ini dilakukan juga secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Dan yang ketiga, dari segi pemerataan ekonomi. Pada tingkat pertama, ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, pasar juga memberikan peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Dalam sistem pasar, setiap orang dibiarkan dan dimungkinkan untuk menentukan sendiri kegiatan dan bahkan hidupnya sendiri-sendiri. Dalam pasar, manusia menjadi benar-benar makhluk yang bebas menentukan hidupnya sendiri. Setiap orang tidak didikte dan tidak menentukan hidupnya bagaikan parasit pada orang lain. Dalam sistem pasar, penjual dan pembeli bebas masuk dan keluar pasar, bebas menjual dan membeli barang konsumen tertentu. Mereka tidak dipaksa ataupun dicegah untuk terlibat dalam kegiatan bisnis tertentu. Etika bisnis dalam globalisasi. Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Globalisasi mendorong integrasi internasional, misalnya modal finansial dapat diperoleh dalam satu pasar nasional dan digunakan untuk membeli bahan baku di tempat lainnya. Peralatan produksi yang dibeli dari suatu negara ketiga dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang kemudian dijual di pasar keempat. Jadi, globalisasi dan integritas pasar internasional, kondisi-kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan global untuk memikirkan secara serius mengenai strategi yang harus ditetapkan untuk mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Materi yang kelima, etika bisnis dalam teknologi informasi. Seringkali strategi tersebut memungkinkan perusahaan pasar global adalah pilihan strategis yang menarik bagi perusahaan, akan tetapi bukan sumber daya saing satu-satunya. Bisnis di bidang teknologi informasi memiliki tujuan dan format yang sama dengan bisnis-bisnis di bidang lainnya. Perbedaannya hanyalah objek bisnisnya, yaitu teknologi informasi. Sesuai dengan kegiatan dalam dunia teknologi informasi, maka bisnis di bidang ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, bisnis di bidang industri perangkat keras. Yang kedua, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Yang keempat, bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Dan yang kelima, bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi.
Adapun tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi. Berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang merupakan tantangan pelaksanaan etika bisnis dalam bisnis teknologi informasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang seringkali terjadi secara revolusioner. Yang pertama, tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Yang ketiga, tantangan pergaulan internasional. Yang keempat, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Dan yang kelima, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Perdagangan elektronik atau e-commerce. Secara umum dapat dikatakan bahwa e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Pembeli tidak harus datang ke toko dan memilih barang secara langsung, tetapi cukup melakukan browsing di depan komputer untuk melihat daftar barang atau dagangan secara acak. Dengan elektronik, pembayaran bisa dilakukan dengan kartu kredit. Etika profesi teknologi informasi. Kode etik seorang programmer adalah sebagai berikut, yaitu seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Dan seorang programmer tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Dan materi yang terakhir adalah etika bisnis dalam budaya organisasi. Pengertian etika bisnis dalam budaya organisasi. Etika bisnis dalam budaya organisasi merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Karakteristik etika bisnis dalam budaya organisasi, yaitu yang pertama, secara umum, pengertian etika bisnis dalam budaya organisasi yaitu suatu karakteristik yang dijunjung tinggi oleh suatu sifat di dalam organisasi dan menjadi contoh organisasi untuk membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Atau budaya organisasi juga disimpulkan sebagai nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima serta dipahami secara bersama-sama oleh anggota organisasi sebagai dasar dalam ketentuan perilaku yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, dalam budaya organisasi, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja maupun konsumen. Dari etika bisnis, itulah secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dalam menjalankan bisnis, sehingga segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar jika etika bisnis dapat dipegang teguh dan praktiknya diatur oleh perusahaan. Adapun fungsi etika bisnis dalam budaya organisasi, yaitu yang pertama, dalam budaya organisasi, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang baik dan adil, sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja maupun dengan konsumen. Yang kedua, sebagai penentu batas-batas tingkah laku dalam arti memastikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dilihat baik dan tidak baik, memastikan benar dan yang salah, serta menumbuhkan perasaan jati diri dalam suatu organisasi dan para anggotanya. Dan yang terakhir, menumbuhkan komitmen kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri.
dan juga sebagai tali pengikat untuk seluruh anggota organisasi serta sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi yang berkaitan. Untuk yang terakhir, hubungan etika bisnis dalam budaya organisasi, yaitu yang pertama, hubungan etika bisnis dalam budaya organisasi merupakan cara pandang secara filosofis yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran moral yang absolut. Kebenaran harus selalu disesuaikan dengan budaya di mana kita menjalankan kehidupan sosial kita, karena setiap komunitas sosial mempunyai cara pandang yang berbeda-beda terhadap kebenaran etika. Yang kedua, etika erat kaitannya dengan moral, dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah untuk mengevaluasi sifat dan peranannya. Dan yang ketiga, etika selalu berhubungan dengan budaya, karena merupakan tafsiran atau penilaian terhadap kebudayaan. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan, karena sifatnya tidak absolut dan mempunyai standar moral berbeda-beda tergantung budaya yang berlaku di mana kita tinggal dan kehidupan sosial apa yang kita jalani. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.